pandan? Wah, pandan itu wangi banget loh. Benar. Iya, Wangi banget. Itu Bu Gembala saya tuh mobilnya bawa pandan sih. Jadi suka sering kali itu kan ada tanaman pandan di rumahnya, dipotong dimasukin ke mobil. Aduh gitu. nggak perlu pengharum mobil lagi. Oh, jadi kalau saya perlu pandan nanti saya tinggal telepon aja ya. Banyak stok pandan. Banyak stok pandan ya. Banyak. Waduh. Kan pandan gampang punya sih. Iya. Jadi kalau Ibu Gembala lewat gitu, bawa pandan. Harum. Aduh, pandan. Ini daun pandannya harus sampai layu gitu ya? Oh enggak, kalau dia panas dia nanti akan layu kan sis. Tapi ini cuma cukup sampai gulanya layu. Jadi ini kita membuat simple sirupnya aja atau alias gula cair. Jadi kita larutkan gulanya. Wangi kan? Seperti bau Bu Gembala? Kayaknya Bu Gembala juga lagi nonton ini di sini. Benar. Halo Bu Gembala. Ruangan ini jadi harum pandan ya. Bau Bu Gembala. Jadi teringat dengan Bu Gembala saya yang cantik. Oke. Ini sih juga cantik banget. Ini loh sih suka bikin kue tapi kok bisa langsing terus cantik terus gimana nih? Mau tahu aja rahasia dapur? Iya dong. Gak cuma mau resep kuenya ya, kita pengen tahu rahasianya ya, Sherry ya. Ini udah larut ya gulanya ya. Coba kita angkat. Iya. Sampai mendidih ya. Jadi kita larut aja gulanya, kita angkat. Awas sih, ini panas. Loncat nanti. Saya diceples. Ini cooking fun ya teman-teman ya. Jadi kita relax aja, santai aja. Kayak cooking di rumah ya. Ya, seperti cooking di rumah sendiri. Mereka ini best friend, jadi ya begitu deh. Kita timbang dulu endapan pandannya. Jangan dipegang ya, sis ini panas. Minta timbangan ya. Sis Adis minta timbangan ya. Kayaknya dia tahu saya suka yang panas-panas. Oke, kita timbang dulu. Mau dibaca berapa endapannya? Teman-teman di rumah. Endapannya 30 lembar daun suji, 30 lembar daun pandan. Ini Dan yang dipakai 50 gram. Oke. Oke, kita imbang dulu ya air endapan pandannya 50 gram. Wah, ini kue hijaunya enak banget karena terbuat dari daun pandan asli ya. Tapi kalau nggak punya daun pandan boleh nggak pakai? Boleh pakai pasta pandan, nggak masalah. Rasanya gimana sih? Rasanya tetap pandan. Oke. Kalau pakai pasta pandan. Kalau pakai pasta non pandan, pasta gigi. Nah itu rasanya jadinya pasta. Rasa pandan pakai yang asli atau yang beli itu aja. Yang gimana? Ribet gitu ya sis. Kalau misalkan harus sampai 2 hari. Gitu. Rasanya beda ya, yang namanya essence pasti ada bedanya dengan yang natural atau yang asli, yang alami. Kalau teman-teman nggak mau ribet pakai pasta pandan, kalau misalnya teman-teman mau mendapatkan rasa khasnya, kalian bisa dikit lah, effort dikit lah untuk membuat endapan. Itu endapan maksudnya ada expirednya nggak sis? Di kulkas, disimpan di dalam kulkas bisa tahan hingga 2 minggu. Oh, 2 minggu. Iya. Ya. Pesan di Mocha boleh nggak? Semua kok pesen di saya, aduh. Resepnya udah di-share loh sih. Sendiri ya. Sudah ada. Oke. Saya panas ya. Oke. Lalu kita akan kita akan campur ya bahan-bahan cairnya ini kita akan campur jadi satu. Oke, kita saring dulu. Ya, yang panas-panas tadi kita masukkan sini untuk disaring. Dilarang muncrat ya. Muncrat itu bahasa Perancis sih. Tahu kan artinya muncrat nanti meloncat. Oh Italia. Meloncat bahasa Italia. Oke. Bilingual ya. Pakai bahasa apa ya? Saya Italia atau French? Iya. Apa aja sih yang penting you understand me, me understand you sih. Kita nyambung gitu ya. Oke. Kira-kira dari sini, sis ini tahu nggak yang bahan cair yang mana? Coba saya ilmu fisika. Ilmu
bisikan para siswa dan ladies ini. Iya, Coba ditebak. Yang bahan cair itu kira-kira yang mana sih? Aku milih yang ini. Bahan cairnya itu dituang jadi satu, dicampur jadi satu. Kita tuang ya. Barengan boleh sih. Oke. Kalau salah nanti saya hukum Barengan ya. ya. Ya, ibu, teman-teman di rumah ini kalau berdua salah kita hukum ya. Kita hukum aja ya. 1, 2, dihukum apa? Oke, 1, 2, 3. Oke. Iya, bahan cairnya dituang. Masih ada lagi satu lagi sih. Adalah santan. Oke. Jadi semua liquid atau bahan cairnya kita campur jadi satu. Oke. Oke. Gampang kok ya. Gampang, resep juga udah di-share loh ini. Nilai kita 100 kalau ini. Iya, pokoknya kalau salah nanti dihukum. Hukumannya makan hasilnya ya. Dihukum nanti. Oke. Oke, teman-teman, ini sekarang berikutnya adalah kita ayak bahannya. Oke, kira-kira yang mana ya bahan keringnya ya? Sis, kamu mau yang apa? Ayak ya bahan keringnya. Keahlian saya ini. Mengayak ya. Ini adalah apa sih? Ini adalah tepung beras dan tepung tapioka. Oke, tepung beras dan tapioka. Ya, di sini Harus kita pakai itu ya, Sis ya. Ya, tepung beras dan tepung tapioka itu adalah bahan dasar membuat kue ijo lumpang. Ini garam ya? Ini bukan, ini adalah soda baking soda kue. Oke, diayak ya bahan keringnya sambil diobok-obok. Salah, diaduk-aduk. Itu lagunya Jojo. Nah, Siapi ini kan penyanyi. Iya. Coba sambil nyanyi. Aduk-obok-obok. Oke, setelah itu kita campur lagi ya, Sis ya. Boleh sambil diaduk, lalu kita tuang. Merata, ya. Siapi mungkin bisa bantu untuk menuangkan bahan cairnya. Dengan perasaan ya sis ya. Semua itu harus dilakukan dengan hati yang Saya lembut. belajar. Saya belajar. Betul. Saya paling seneng kalau ngobok-ngobok. Oh, ngaduk-ngaduk maksudnya. Ngaduk-ngaduk ya sis Eli ya. Iya. Ngobok-ngobok tuh bahasa Perancis tau? Bahasa Itali katanya tadi. Iya. Ini bahasanya kok banyak banget ya. Iya. Semoga ibu-ibu di rumah mengerti ya bahasa kedua sister-sister kita hari ini. Ya, hari ini kita so happy banget karena udah 2 tahun terpenjara. Jadi Ini seperti keluar kandang gitu ya sis ya. ya, ya pasti hari ini kita semua udah antigen loh. Aku tadi di antigen sama Sis Dewi itu. Oh iya. Yang di belakang layar. Ada yang belum pernah di antigen akhirnya juga jebol juga tanggulnya. Ya. Pertahanannya jebol ya. Ada yang tawa di balik layar. Ternyata Sis Dewi itu cocok jadi suster juga. Jadi mantri atau jadi suster. Masa bisa ya? Paling nggak dia berguna hari ini. Nggak sia-sia dia datang kan ya. Ya, hari ini tuh banyak sekali sister-sister di balik layar untuk mensukseskan acara kita hari ini. Kita panggil satu persatu ya. Satu persatu kita tunjukkan siapa aja. Oke, udah tercampur rata Sis? Perlu disaring lagi? Oh iya dong. Oke. Iya. Kata-kata Harus difilter, lumpang juga harus difilter ya. Saringnya. Itu saringnya. Oh, yang bagian megangin waduh. Ini saya yang harus pelan-pelan ya. Nggak ada gantinya loh, Cek. Bu, saya hari ini seneng banget, nggak perlu repot saya. Ya dong. Kamu cuma ngomong aja, kita yang bekerja. Oh gitu, kebalik ya sekarang ya. Jadi sekarang ini bintang tamu atau gestar itu yang MC teman-teman. Ya yang kerja. Kita kan harus belajar dari diri. Gitu ya. Iya, maklum ya. Master of Ceremony itu yang bekerja, bintang tamu itu yang MC. Saya baru tahu konsep itu akhir-akhir ini teman-teman. Tepatnya hari ini. Inilah wanita yang serba bisa ya. Saya Serba bisa dan serba guna ya. MC bisa. emangnya betul serbaguna. Oke, ini kalian bisa lihat ya, warnanya tuh udah super cakep banget. Tapi kalau misalnya teman-teman kepengen, aduh aku kok suka Hijau warnanya gitu itu, ya? hijaunya itu Oh, manggil-manggil ditambahin gitu ya. langsung di sini ya? Bisa langsung. Kalau misalnya teman-teman tuh suka, aku suka warnanya itu hijaunya lebih manggil-manggil gitu boleh. Panggilnya gimana sis? Iya ditambahin aja. ya. Betul. Jadi ini opsi ya teman-teman ya. Oke, gini-gini. Jadi ini Kalau opsi nggak aja. ini nggak dipanggil berarti ya? Hah? Cukup ya hijaunya. Cukup. So cute banget. Itu tadi warna apa sih? Tadi hijau sama kuning.
Ya, betul. Ini cuman ini aja, opsi aja. Tapi kalau misalnya udah cukup hijaunya, it's okay. Nggak perlu ditambahin lagi. Kok nggak tambahin yang itu ya, yang endapan tadi tuh? Loh, nanti jadi lebih cair, jangan. Oh, gitu. Harus sesuai resep aja. Harus sesuai dengan resep. Kita nggak harus menciptakan resep lagi ya. Jangan. Baunya Berarti kok kebalik. harum banget. Iya, enak ya. Mantap. Mantap kan? Siap diminum? Enggak, jangan diminum. Ini nggak diminum ya. Sebentar, kita tunggu ini kukusannya sampai dia benar-benar panas dulu. Boleh ditunjukkan sih alat apa cetakan kukusan buah. Itu cetakannya ada 2 size. Mungkin ada Size-nya bebas ya, tunjukin size-nya ya. Oke, sekarang saya akan tunjukkan cetakan-cetakan yang akan kita gunakan. Ini adalah cucing ya. Cucing ya. Cucing ini. Nah, ini adalah cucing-cucing atau cetakan yang buat kue hijau lumpangnya, teman-teman. Nah, ini kalau kesulitan teman-teman, kesulitan cetakan bisa beli di Mokapma. Yeah. Tapi ini semua ada di toko-toko terdekat. Semuanya ada, teman-teman, jangan khawatir. Oke, nggak beli di Mokapat nggak apa-apa, tapi kalau beli saya tambah senang. Oke, ini cucingnya ya. Jadi ada 2 ukuran yang saya pakai di sini, yang besar dan yang kecil. Jadi kalian terserah, misalnya mau pakai yang ukurannya lebih besar. Jadi isiannya pokoknya kurang lebih 3/4 atau setengah lebih lah. Jadi jangan terlalu penuh juga. Kalau terlalu penuh nanti dia tidak bisa melumpang. Gitu teman-teman. Jadi lesung pipitnya nggak keluar. Jadi kurang lebih isiannya itu 3/4 atau setengah lebih lah gitu dari cucingnya ini. Oke, sementara kita perinit kukusannya ya teman-teman. Ini saya lihat kayaknya mengkilap ya sis ya, bukan karena cetakannya tapi kayaknya diolesin minyak ya. Betul. Jadi cucing-cucingnya ini jangan lupa diolesin minyak sebelum dituang adonan di kue lumpangnya. Jadi supaya dia nanti pada waktu dikeluarkan dari cetakannya itu nggak susah atau nggak lengket. Sisi kira-kira minyak apa yang paling cocok buat olesan kayak ini? Minyak jagung boleh, minyak sayur boleh, semua minyak boleh asal jangan minyak telon ya teman-teman. Karena itu nggak cocok. Minyak telon itu untuk anak-anak ya, Yang untuk masuk perutnya, angin. masuk angin betul. Ternyata si ini cute banget ya, temen Cute. ya. Sesuai namanya si cute. Asik cute betul. Si juga bisa cantik. Hari ini kok saya di Jangan Iya cek, dong. jangan Kita puji-puji soalnya kursinya udah gratis ya teman-teman. Kita udah diberkati. Kalau nggak kita nggak ketagihan nanti. Makasih. Kalau kursi Jangan bilang mahal, jangan bilang mahal. Oh, nggak mahal. Padat jadwalnya. Untung kita dapat jadwal lagi ya. Luar biasa. Jangan gitu dong. Kita janjinya udah berapa tahun? Saya nanti habis dipuji-puji di bangku layar ini saya akan gitu loh teman-teman. Nggak, habis Nggak ya, ini Sis, kita ya? habis ini kita traktir. Enggak ya sis ya. Atau saya yang ditraktir. Oke, nah ini kita tunggu benar-benar panas ya. Jadi yang diharapkan adalah uapnya itu banyak. Nah, di sini kita tunggu dulu sampai dia benar-benar ini. Mungkin sementara kue mochinya udah matang ya. Kalau di video kelihatan itu pakai dandang ya sis ya. Iya, Jadi nggak harus pakai yang elektrik ini ya sis ya. ya Bisa betul. jadi juga Bisa ya. pakai dandang kompor. Yang punya elektrik juga bisa dipakai. Betul. Boleh. Oke. Saya nggak punya elektrik sis. Ya, dan jangan Pakai kompor aja. Oh. Ini panas ya. Jadi ini sekarang oke, kita tuang. Ini Kak masih di kue hijau ya. Kita tuang, tapi nanti ini sebentar kita juga masih menunggu kukusannya panas. Kita masuk ke mochi terlebih dahulu. Ini panas ya. Saya tahu berikutnya apa. Karena kita udah praktek duluan ya. Oke. Ini panas, hati-hati. Enggak sis, yang panas sis saja dulu. Nanti kalau udah dingin saya Kita minta sendok ya, sendok. Pinter loh, Charlie Pinter ini. ya. Udah cantik, pinter. Nggak mau diakalin ya. Nah, ini ya kue kita balik ke mochi tadi. Selang beberapa menit udah mateng. Oke. Nah, di depan sudah ada kue mochi, adonan mochi tadi yang kita kukus dan udah matang ya teman-teman ya. Masih panas ini ya, sis ya. Oh, tangan saya ini udah biasa pegang panas. Luar biasa. Kalau Saya nggak tahu. Oke, jadi ini kita aduk-aduk aja. Kita pakai sendok.
Lalu sambil kita tuang minyak. Ya, ini minyaknya ya. Minyaknya minyak sayur. Ya. Dituang semua langsung ya? Sedikit-sedikit atau langsung? Langsung nggak apa-apa. Oke. Kelihatannya sedikit ya, bisa jadi 15. Benar. Nah, jadi kalau misalnya kalian mau bikin 30, jadi bikin berapa resep sis? 2 resep. Kalau bikin 45 berapa sih? berapa sis? Betul. Jangan diteruskan. Nanti jadi belajar sekali. Itu apa nih ya? Nggak apa-apa ya. Memang Shine Ladies ini udah pinter masak, pinter berhitung ya, pinter semuanya ya, luar biasa. Oke, ini minyaknya udah masuk, lalu kita aduk ya. Kalau panas bisa gunakan bantuan sendok. And then bisa kita, ini sista-sista bantu ya untuk menguleni. Ini saya pindah ke meja. Udah makan nggak sih? Karena tangan saya nggak kuat ya. Iya. Oke. Jadi Coba gimana caranya sih? Disentuh dulu. Lumayan ya. Oke. Bisa menggunakan bantuan scraper atau spatula. Ya, itu kayaknya. Betul. Nggak usah jam. Jadi kita gunakan scraper kalau misalnya masih terlalu panas. Nanti kan lambat laun dia akan suhunya akan turun ya. Jadi nggak terlalu panas, bisa menggunakan tangan. Dan kalau pakai tangan, harap menggunakan sarung tangan. Harus ya, karena adonannya ini lengket banget. Jadi diusahakan gunakan sarung tangan plastik aja cukup. Yang bahan latex itu tidak bisa ya, karena dia akan lengket di sarung tangan latexnya. Jadi yang jadi gunakan sarung tangan plastik aja. Oke, bisa diuleni. Oh, ya, udah. Nah, panas. Diuleni ya. Kamu separuh, aku separuh. Kita hari ini. Oke. Sampai gimana sih nguleninya sih? Sampai dia kali minyaknya terserap. Oh, sampai minyaknya terserap. Betul. Ya, jadi lumayan ya olahraga. Kalau bikin sedikit, saya mengamati ya ini ya. Siapa yang punya dan cocok untuk buka PO? Iya. Iya. Kayaknya sih saya Apa dong? Oke, dijadikan satu aja ya. Nah, jadikan satu aja. Saya harus jadikan bisa satu. karena ini kesukaan anakku. Supaya hemat bikin sendiri lah, ya kan? Apalagi kalau bisa terima PO, bisa menambah penghasilan. Benar, betul. Yang paling penting packagingnya juga ya, Tis ya. Iya, packagingnya juga harus diperhatikan supaya menarik dan manggil-manggil itu tadi ya teman-teman ya. Makanya gimana? Ini teman-teman saya ini cute banget ya. Cute ya. Masak jangan tegang ya, sis ya. Iya, harus nanti ini. Nah, ini kita sudah terserap rata ya. Ya, lengket kan. Berarti kalau udah lengket-lengket gini udah selesai. Sudah terserap minyaknya. Ini sekarang kita boleh move on ke kue hijau lagi ya, boleh ya. Karena ini kukusannya udah panas. Nah, kita mau tuang kue hijaunya. Nah, ini kukusan saya di belakang udah panas ya. Oh iya. Nah, nggak apa-apa, saya bisa angkat yang ini dulu. Yang bawa dulu. Oke. Jangan lupa pada waktu sebelum menuang diaduk dulu ya, Ibu ya, teman-teman. Kita tuang 3/4 aja, setengah lebih sedikit. Sisanya jauh-jauh banget. Takut enggak biar kelihatan. Oh iya. 4 aja tuangnya. Dan pastikan kukusannya udah panas ya. Udah panas dan uapnya banyak. Oh iya. Itu uapnya. Benar. Ya. Supaya bisa bikin lesung pipit itu Nah, tadi nah, supaya lesung pipitnya muncul, uapnya harus banyak. Nah, cetakannya ada 2 macam size-nya, sis. Ada yang agak besar, ada yang agak kecil. Jadi kalau Sesuai selera aja dan packagingnya ya. Betul sekali. Beli cetakannya gitu. Oke, kita ini kukus. Oke. Well, kita sembari menunggu kukusannya kue hijaunya matang, kita akan kembali ke kue mochi. Oke. Nah, berikutnya apa nih langkah-langkahnya, sis?
Masih ingat? Langkah-langkahnya kita timbang. Benar. Saya suka kompetisi menimbang ini. Oke, sekarang akan saya hitung ya, 1 menit harus jadi antara si Shirley dan si Shirley. Enggak bercanda. Kemarin kan timbangannya cuma 1 ya, hari ini timbangannya 3. Luar biasa. Biar adil, kita rebutan nih supaya nggak rebutan. Benar-benar ya. Timbang berapa itu sis? Ayo, berapa? Berapa gram? Oke, jadi 1 adonan mochi ini beratnya kurang lebih, kita timbang ya, kurang lebih sekitar 260 ya, 270 sampai, jadi tergantung ya kue mochinya ini kalau kita timbang. Oke, sekarang 260 kalau dibagi 3 berapa sis? 80 ya. 80 ya. 80-an ya, saya bagi rata ya, 80-an ya. Oke. Kita bagi karena kita mau bikin 3 macam warna. ya. Benar. 3 macam isian ya. Benar. Hari ini isiannya berapa macam sih? 3 Ya, juga. betul. Ini saya bagi rata ya. Berapa tadi? 80-an ya, sekitar 80. Lotusnya beli di mana sis? Supermarket aja sih. Supermarket kan Apa nggak jual? Semua jual di sini kayaknya aku nggak laku. Iya. Kemudian ini mau ditimbang berapaan sih? Jangan. Kita mau apa? Kompetisi. Warnain dulu. iya. Sisa sih ini orangnya kompetitif sekali loh ya. Belum apa-apa udah mau kompetisi. Sabar Ya, belum sis. jalan. Ini masih mau kasih warna dulu. Oke, Yes, kita ya, kasih saya warna. Kamu hijau kan? 3 tetes. Saya Ini pink. ini 3 tetes juga. Saya putih aja deh. Oke. Enggak apa-apa, enggak masalah. 2. Kebanyakan. Tidak. Udah. Kebanyakan. Ternyata tetesan kita tetesannya Ah, luar biasa. Sebentar, saya sekarang dulu. Oke. Warnanya langsung. Iya. Karena aku suka warna pink, jadi aku bikin pink. Dan Oh, dia gitu ya, bikin sesuai ya? semuanya pink semua. Iya, Sesuai ya. Kamu suka warna apa? putih ya. Oh, putih. Apa? Ini Oke, kalau lengket bisa dibantu dengan scraper. Itu loh teman-teman. Hijaunya kurang nih kayaknya. Jangan terlalu Oh, hijau jangan sih, terlalu sudah. hijau ya. Tolong ditaruh di Digaruk. Bahasanya itu bukan digaruk ya. Digaruk kan gini sih. Digaruk. Maklum, luar biasa di dapur. Biasanya menggaruk ya. Iya, Kucing lah. Iya, ini salah. Ini warnanya cukup sih segini. Cukup. Cepet ya, cherry kok. Jadi pink kan Orangnya kompetitif. Heeh. ini digaruk sama ini. Oh, digaruk lagi. Oke. Garuk-garuk. Kalau tadi diobok-obok, sekarang digaruk-garuk ya. Iya, ini bahasa baru dalam dunia perbakingan ya ibu-ibu teman-teman semua ya. Jadi kalau Bagus. bagus kan. Tangan sih. Kalau saya kayaknya Magic hand? Iya, magic hand. Magic hair. Ya, ini udah Enggak lah, ibu Karena ini yang dipegang sini kayaknya jadi enak ya. Iya. Caranya Ini juga ini iya, jadi benar. enak. bantuan teman-teman, bantuan sistem-sistem. Oke, Oke, terus kita udah ya. Lalu apa yo berikutnya? Jadi adonannya udah kita bagi menjadi 3, lalu kita beri Timbang berapa? pasta, lalu kita mau bagi masing-masing warna itu menjadi 5. Jadi totalnya nanti jadi 15. Oke. Tuh. Jadi ini nggak boleh sih. Boleh aja. Kalau di keluarga ada 10 boleh dibagi 10. Disesuaikan aja supaya adil dan merata. Pinjam dong itunya, scrapernya. Kalau misalnya lengket boleh ditambahin minyak sedikit ya, sedikit aja jangan banyak-banyak. Terus harus ditimbang atau boleh anu aja sih? Ditimbang. Jadi kalau misalnya kalian mau timbang kurang lebih jadinya tadi 85 dibagi lengket ya. Lengket ditimbang. 5 kurang lebih berapa? 16 gram ya. 16 gram. Ini sekitar 17 boleh Ya, ya, sis ya. Oke, dibagi 5 aja masing-masing. Lalu dibulatkan.
Pokoknya langsung ya. Bagi 5, cepet lu sis Eri ini. Bisa lihat dulu ini loh. Punya Orangnya jalan saya aja kalah. Saya sisir di sini. Aku sisir demen emang ngemak-ngemak gitu. Salah saya mundur-mundur bilang. Ini boleh dikasih tepung ya sis ya? Tepung langsung ya? Boleh di. Jangan Isi dulu aja. gimana? Saya nggak pakai ini. Isi dulu ya sis. Kita bulatkan dulu. Kita bulatkan lalu diisi. Oke. Ya. Pastikan pakai sarung tangan karena ini tangannya lengket enak ya. ya ini. Ya nggak jual ya sebelum Nggak jual ya? dibilang nggak jual ya. Oke, lalu kita isi. Nah, isiannya terserah ya. Misalnya kalian putih mau diisi lotus biscuit atau hijau mau diisi peanut butter atau pink mau diisi coklat boleh. Di sini yang putih saya isi dengan biscuit. Yang hijau saya isi dengan peanut butter, yang pink saya isi dengan coklat. Apakah sesuai selera masing-masing teman-teman? Yes. Pak, I love chocolate. manis. Oke. Oh ya. Nah, ini udah. Ya, ini yang peanut butter. Ini yang peanut butter ya. Ini yang biscuit. Ini yang coklat. Oke, lalu kita bungkus. Oke, kita bungkus rapat. Setelah dibungkus rapat, kita bulatkan. Nah, jadi ini ya keuntungan kalau misalnya isiannya itu udah beku ya teman-teman. Jadi kita Mudah ya. membungkusnya itu nggak kesusahan gitu. Nah, lalu kalau udah bulat, kita gulingkan. Kita gulingkan di tepung maizena, and then kita letakkan di mini paper cup. So pretty. Gitu sih. Paper cup-nya, ya. Gampang banget ya, share ya pertanyaan Enggak kan? Kalau gampang gini ya aku seneng lah bikinin anakku. Salama juga pastinya ya. Udah bahannya murah, enak, gampang. Sis kok pinter gitu dulu? Gimana sih sis? Ceritain dong. Dulu tuh saya orangnya pemalu, saya tuh Percaya sih, gini. Percaya sih. Oh gitu. saya tuh dulu orangnya apa ya? Gimana apa? Coba. Saya tuh orangnya dulu pemalu, penakut saya tuh dulu. Sampai yang percaya ya. Bukannya percaya ya? Kita aja Repot loh teman-teman. Saya ini ngomong jujur nggak dipercaya gimana ya? kok bisa tiba-tiba berubah jadi pemberani. Loh, saya ini juga nggak pemberani loh. Saya ini orangnya terus sekarang tetap begitu. Malu-malu kucing loh saya ini orangnya. Saya nggak teman-teman percaya. Nggak percaya sih sebetulnya apa ya? Namanya kamu itu cantik, baik hati, pintar masak. Oh gitu ya. Aduh puji saya Badannya tetap kurus, Makanya meskipun itu. makan banyak, itu yang paling iri ya. Aduh, ini yang iri ini beneran. kok dikuak terus ya rahasia dapur ini ya. Aduh. Gampang ya. Semoga teman-teman mengikuti ya. Ya, semoga acara hari Kayaknya ini teman-teman ini udah pada jualan sih. ya dicoba sebelum Kayaknya sudah mencoba sebelum live kita hari ini dan mereka kayaknya udah jualan loh ini. Ada banyak pertanyaan nggak? Kira-kira hari ini ada banyak pertanyaan nggak? Banyak ya pertanyaannya ya. Banyak sekali. Jadi ngasih tepungnya boleh langsung terakhir gini ya sis ya. Akhir aja. Ini kita udah coba tempo hari teman-teman. Enak dan aduh. Nah, iya. Makannya Kita bisa udah melek merem. sih. Sambil apa? Melek merem. Melek merem ya? Gimana itu? Saking enaknya. Gini loh. Enaknya, aduh enak gitu. Melek merem ya? Dijamin. Wow. Enak. Wow. Gampang. Pol enak. Kompetisi kali ini dimenangkan oleh saya sis. Iya, congratulations. Saya suka ngunder-ngunder gitu loh. Suka ya? Ngunder terus. Nanti kan. Jadi bikinnya juga fun ya teman-teman di rumah. Bisa ajak
anak-anak, bisa aja anggota keluarga untuk baking bareng. Iya, asik loh. Kita ajak anak-anak ya. Kalau saya mau ajak cucuku aja. Gendut-gendut ini. Oke, boleh. Duh, Sis Eli udah punya cucu? Iya, udah. Iya. Awet muda banget, nggak kelihatan loh, kayak masih gadis gitu. Aduh, dilihat dari mana sih Bollywood? Sungguhan loh. Aku nggak nyangka loh, Sis. Yang bener kamu. Aduh, Jangan gitu Kamu anak saya tuh. apa rahasianya? Ayo. Rahasianya Kamu tanya rahasiaku, aku mau nanya rahasia kamu. rahasianya happy. Happy ya gitu. Walaupun Apa rahasianya? Ayo. rahasianya happy. Kamu tanya rahasiaku, aku mau nanya rahasia kamu. Rahasianya happy. Happy ya gitu. Walaupun ada badai datang, tetap aja happy ya. Yang penting tetap cetar ya. Bener. Bersama Tuhan itu happy loh sis. Happy ya. Sama ikut ini Shine Ladies Fellowship. Kan? Iya, saya ini satu kehormatan loh boleh diundang oleh Shine Ladies hari ini, senang banget bisa sharing ke teman-teman semua. Jadi bagian ya dari acara Gereja MDC, saya merasa tersanjung. Ya, berarti lain kali diundang lagi mau ya sih? Ya. Oh pasti ya. Oh, ya. Jangan kapok yang undang saya. Ya, Ya. mungkin kapok ditunggu-tunggu Jangan kapok. seluruh ladies di Indonesia. Ya. Wow, Indonesia. Iya, bahkan yang mungkin yang di luar negeri ya, yang dari Singapura kalau nggak salah kemarin Bu Gembala yang di Singapura mau ikutan juga loh. Oh ya. Iya. Wow. Hari ini join nggak Bu Gembala? Kayaknya join deh. Join Cuma ya. karena Halo. saya nggak melihat begini, jadi saya nggak tahu. Halo semuanya. Saya sapa dulu. Oke, ini udah jadi, tinggal ditata aja. Ditata aja, lalu bisa di hap. Hap langsung. Oh, ini ya, sis ya. Betul, itu tempatnya sis. Silakan. Silakan Boleh pakai box gini ya. Boleh. Jualan sis, jualan. Enggak. Semua dijual ya. Cantik soalnya ya. Silakan Cantik sama soalnya. warnanya. Oke, mau ditata ya? Ya, Sis yang ditata. menata yuk kita tata aja bersama. Boleh. Ditata selang-seling gitu ya. Kayak lampu lalu lintas, merah, kuning, hijau gitu ya. Tapi ini pink, hijau dan putih. Iya. Oke. Sepertinya Anda ingin tahu. Hijaunya Manggil-manggil. Tuh kan teman-teman, ini tuh manggil-manggil beneran gitu loh. Gemas gitu loh. Ya, gimana penataannya sih supaya cantik sis? Teman-teman yang lagi puasa, semangat terus ya. Ini buat ide buka puasa juga cocok teman-teman. Kenyal-kenyal, manis, enak dan legit. Oke. So pretty. Can-can. Udah jadi ya kue mochinya. Berapa nih sis kalau dijual sis? Waduh, kalau masalah jual-jual ini hitung sendiri ya teman-teman ya. Oke. Harganya itu relatif ya, jadi disesuaikan dengan bahan karena masing-masing daerah itu harga HPP itu beda-beda ya. Jadi disesuaikan sendiri aja dan untuk harga jual masing-masing wilayah itu juga beda-beda teman-teman. Mungkin di kota harganya pasti lebih mahal dibanding yang di kota kecil. Gitu. Iya, benar. Terus Ini sisa 3 pas ya. Pasnya ibu-ibu ini udah nggak tahan itu. ini waktunya dijawab. Oke, Gitu ya. Oke, teman-teman yang lagi puasa semangat terus ya. Oke, boleh dicicipin ya. Iya lagi puasa nggak apa-apa dah. Nggak apa-apa, it's okay, nggak apa-apa. Semangat terus ya teman-teman. Ini ide buat buka puasa juga maknyus. Thank you ya sis. Thank you. Nah, ini kayaknya sebentar lagi kue hijaunya udah manggil-manggil juga nih teman-teman. Nah, udah matang ya. Pas banget ya. Ini jadi kue hijaunya juga jadi. Oke, jadi time management itu juga dibutuhkan ya teman-teman semuanya. Kalau misalnya kalian mau jualan, jadi pada waktu kuenya dikukus atau menunggu matang, kalian bisa mengisi dengan kue yang selanjutnya atau membuat sesuatu yang lainnya. Gitu. Multitasking. Oke. Gitu. Ya. Selanjutnya mungkin sambil nunggu, mungkin ada pertanyaan ya sis ya dari teman-teman yang ada di yang mengikuti di rumah masing-masing. Oke. Pertanyaan yang pertama adalah apakah maizenanya itu perlu disangrai nggak sih?
Yang untuk taburan atau yang untuk adonannya ini? Apa langsung aja yang mau bertanya mungkin bisa raise hand. Jadi kita langsung tampilkan ya. Saya kepengen banget gitu loh bertemu dengan teman-teman wajah sista-sista, boleh ya? Iya. Boleh. Mungkin boleh. yang mau langsung bertanya boleh langsung angkat tangan. Mungkin ini ada pertanyaan yang kedua dulu ya. Ya, silakan. Oke. Kalau tidak ada meja marmer, apa bisa pakai silikon mat? Bisa. Asal smooth surface. Karena adonan mochinya memang cukup lengket ya. Jadi diusahakan jangan menggunakan meja yang permukaannya itu kasar. Itu akan membuat mochinya itu lebih lengket. Tepung maizenanya tadi saya jawab dulu ya. Untuk tepung maizena yang dimasukkan ke dalam adonan mochinya boleh disangrai, boleh tidak. Untuk taburannya disangrai boleh dan tidak pun juga boleh. Mungkin kalau misalnya teman-teman sensitif ya untuk supaya nggak terlalu bau tepung, itu boleh disangrai dulu untuk menghilangkan bau tepungnya atau ada bau apek gitu. Tetapi kalau selama bahan yang digunakan itu fresh, tidak akan dan kualitasnya bagus, tidak akan mengeluarkan bau yang tidak diinginkan. Kalau sangrai berapa lama sih? Disangrai apinya jangan terlalu besar ya, nanti gosong dan warnanya berubah jadi kuning. Sangrai aja mungkin sampai sampai kering aja lah. Apinya api kecil aja. Mungkin sekitar 5 menit kah? Oh, enggak terlalu lama. Mungkin terlalu sekitar enggak sampai 1 menit. Oh, enggak sampai 1 menit Enggak ya. sampai 1 menit. Berarti karena tepungnya anget-anget gitu ya? Iya, cuma untuk menghilang. Tujuannya disangrai itu sebenarnya untuk menghilangkan bau yang tidak diinginkan. Karena mochinya kan pada dasarnya kita kukus dulu kan, jadi sebenarnya udah matang. Tapi untuk taburannya, karena sebenarnya tepung maizena atau tepung taburan itu layak untuk dikonsumsi, sebenarnya nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya teman-teman mau menghindari bau yang tidak diinginkan, itu boleh disangrai terlebih dahulu untuk taburannya. Begitu. Ini ada pertanyaan lagi satu. Mungkin yang mau resen bisa langsung ya, bisa langsung resen untuk bertanya apa mau tatap muka sama kita ini langsung juga boleh. Boleh ya? Nanti yang Ibu panitia boleh ya? Ini dulu ya, Sis ya. Kalau buat isian peanut butternya perlu ditambah gula nggak ya? Kalau misalnya peanut butternya udah cukup manis, disesuaikan dengan selera aja ya. Kalau misalnya mau lebih manis, boleh ditambahkan gula. Tetapi kalau misalnya udah dirasa manis, itu levelnya disesuaikan dengan selera masing-masing. Oh ya. Kalau saya tadi nggak tambahkan gula, langsung aja. Udah manis kok, tadi saya udah manis ya. Udah pas. Oke. Ini juga ada pertanyaan juga dari teman-teman ya. Oke, ada pertanyaan dari teman-teman di IG Live. Ini kira-kira mochinya bertahan berapa lama kalau di suhu ruang sama di frozen? Oke, sebenarnya tidak dianjurkan untuk mochinya itu di frozen. Jadi lebih baik disajikan dalam bentuk fresh. Mochinya ini bisa tahan 2 hari di suhu ruangan. Kalau mau di kulkas bisa, pada waktu mau dikonsumsi dikeluarkan dulu atau di thawing dulu di suhu ruangan kurang lebih sekitar 30 menit sebelum dikonsumsi. Begitu. Thank you teman-teman, udah stay tune terus. Semangat ya. Oke, mungkin ada teman-teman yang bertanya bisa langsung di spotlight. Iya, yang ada mau bertanya bisa langsung raise hand, nanti akan tatap muka dengan kita-kita secara live. Mungkin teman-teman ada yang mau bertanya. Saya kepengen nih ketemu dari teman-teman Shine Ladies, ngobrol-ngobrol, jumpa tanpa pers ya. Ya. Ketemu kita tapi yang silakan. Nah, mungkin Shirley ya. Shirley Wongso. Shirley Windra. Shirley Windra ini Shirley Wongso. Hai Shirley. Mungkin bisa di spotlight temannya yang mau bertanya. Udah ya. Halo. Halo, saya suka mengikuti Mokap di Instagram, luar biasa. Terima kasih. Saya mau ada pertanyaan. Untuk tepung kentang, itu kan saya kalau lihat yang dijual itu mereka jualnya kan kemasan besar. Apakah ada bisa pengganti yang lain yang karena tepung kentang itu beberapa di toko itu mereka nggak jual kecil-kecil gitu. Terus sama yang kedua, kalau kita mau isian kacang merah ya, itu kacang merahnya dimasaknya itu dicampur sama maizena atau gimana ya supaya bisa untuk isian mochi kacang merah yang biasanya kayak dijual-jual itu loh. Terima
kasih. Isian kentang dulu ya. Tepung kentang saya pakai dan ini dijual dalam kemasan kecil. Oh, kecil ini. Berapa gram ini, Sis? Ini kecil kok, paling 200, 150. Oh ya, ada kok yang kecil sih ya. Iya. Nah, bokap dong. Enggak, Eli. Enggak juga. Terima beres. Ini pantesan Mbak ya. Iya. Oke, untuk kacang merah yang homemade, untuk lebih pengentalnya bisa ditambahkan tepung tapioka yang udah dilarutkan dengan air. Itu akan membantu banget membuat isian kacang merahnya itu firm atau padat. Kalau yang beli jadi udah Padat, udah banyak. Kalau yang juga, beli jadian yang kemasan packaging itu juga ada, dan itu biasanya udah padat. Yang biasanya dibuat untuk mooncake itu. Mungkin familiar dengan isian mooncake kacang merah itu juga bisa. Biasanya Tapi kalau kemasan berapa sih? Berapa gram? yang dijual di mooncake setahu saya ada setengah kilo sama 1 kilo. Oh, jadi paling sedikit setengah kilo. Setengah kilo, betul. Di sisanya boleh disimpan kan ya? Bisa sisanya bisa disimpan untuk dibuat roti, anpan bread, untuk isian roti kacang merah juga bisa, atau mau dibuat isian mooncake juga bisa. Atau pia, kue pia yang isinya biasanya ada kacang, coklat, atau segala macam juga bisa. Banyak, bisa diolah menjadi beberapa variasi. Ini ada yang tanya, Sis, kalau ini disuruh ruang bertahan berapa lama mochinya? Tadi udah saya jawab beserta di IG Live, tapi saya ulang, nggak apa-apa, bisa tahan di suhu ruangan hingga 2 hari. Yes. Jika dimasukkan di dalam kulkas, bisa bertahan up to 1 week, tetapi sebelum dimakan ditowing dulu di suhu ruangan kurang lebih 30 menit. Tetapi dianjurkan disajikan fresh. Ini juga ada sister yang bertanya, kayaknya tadi kurang begitu jelas ya, bagaimana cara mengisi mochinya dan cara menutupnya. Mungkin bisa dijelaskan secara verbal. Sebenarnya gampang banget, seperti kayak bikin onde-onde gitu ya. Jadi tadi adonannya setelah dibagi-bagi, kita bulatkan, and then kita pipihkan, boleh menggunakan telapak tangan atau menggunakan rolling pin. Kalau misalnya dirasa terlalu lengket, bisa ditaburi sedikit tepung maizena. Lalu isian yang udah beku itu kita letakkan di tengah adonan mochi yang udah dipipihkan, lalu ditutup aja, dibungkus sambil dicubit-cubit, lalu diputar-putar. Tadi kayaknya kita terlalu semangat, langsung bikin ya, seru banget ya, sampai lupa nunjukin sama teman-teman yang ada di rumah. Ini kue lumpangnya yang baru matang. Nah, kue lumpangnya ini berlesung ya, atau bentuknya seperti lubang. Kelihatan nggak teman-teman di rumah? So pretty ya. Kelihatan ya. Jadi kue lumpang yang kita harapkan itu memang dia ada lubang di tengah-tengahnya. Nah, ini kuncinya selain resepnya harus benar adalah uap air yang banyak. Oh, ya, jadi dandangnya itu, kompornya itu harus benar-benar panas, api besar, airnya banyak, dan uapnya banyak. Itu kuncinya, teman-teman. Dan isiannya jangan terlalu banyak ya, cukup 3/4 atau setengah lebih. Iya. Gitu. Wow, ini kesukaan suamiku. Nah, sini ada bau bandana. Bau gembala banget. Bawa mobil Bu Gembala ya. Jadi ini ada pertanyaan lagi nih sih. Bisa dijadikan mochi ice cream nggak? Mochi ice cream bisa. Jadi kulit mochinya ini bisa digunakan untuk isian ice cream. Oh yes, bisa. Bisa banget. Caranya sih? Bisa tinggal di frozen aja gitu ya? Iya. Oke. Jadi mochi ini kalau istilahnya mungkin udah 2 hari gitu habis, boleh masukin freezer. Jadi enggak. Maksudnya mochi ice cream itu isiannya ice cream. Itu. Sis Eli tahu nggak kalau misalnya di restoran Japanese itu kan biasanya dessertnya ada mochi ice cream, di mana mochi tapi dalamnya ice cream. Ya. Berarti mungkin ice creamnya dibekuin dulu kemudian dibungkus sama. Prosesnya sama. Ice creamnya itu dicetak dulu bulat-bulat. And then pada waktu setelah mochinya itu adonan mochinya udah matang, udah kita bagi-bagi apa segala macam, langsung diisikan aja, prosesnya exactly the same, sama. Wow, ketambahan resep satu lagi deh, bukan hanya bikin mochi biasa tapi bisa bikin mochi ice cream ya. Iya. Oke, mungkin yang mau bertanya live langsung bisa on cam ya. On camera, betul. On cam dulu, iya. Iya, halo, dengan Ibu. Halo. Hai sis.
Halo, dengan Paula. Hai, halo apa kabar Sis Paula? Ya, baik. Aku senang banget ikutin kelas mockup ya, Cia Cecilia, bagus banget. Ini aku ada pertanyaan tentang merek tepung ya. Jadi merek tepung ketan yang dipakai itu sebaiknya Thailand punya, yang impor atau yang lokal yang merek kayak ya Rose Brand gitu udah cukup. Soalnya kualitas mochi itu apakah menentukan gitu. Terus ya pertanyaan yang kedua, cucing-cucing yang dipakai tadi itu kan berbahan plastik ya. Kan dia langsung dikukus di air panas, apakah tidak berbahaya untuk kesehatan? Karena plastik kan kalau kena panas takutnya ada reaksi kimia gitu. Itu aja pertanyaannya. Makasih. Tepungnya mau pakai merek lokal atau merek Thailand tidak masalah, hasilnya sama-sama enaknya. Boleh pakai lokal atau merek non lokal untuk tepungnya. Saya nggak ada specifically karena saya udah coba beberapa tepung dan rasanya tetap sama-sama enak. Gitu. Untuk cucingnya sendiri, kalau misalnya ibu-ibu di rumah concern nggak mau pakai plastik, bisa menggunakan cucing yang berbahan keramik. Tahu, cucing yang biasanya buat minum teh, yang bahannya keramik, nah itu juga bisa digunakan. Asal pada waktu kita preheat kukusannya, cucing-cucing yang dari keramik itu juga harus dipanaskan di dalam kukusannya. Oke. Karena dia lebih tebal. Kalau seumpama cucingnya itu belum panas, dia akan membutuhkan waktu lagi untuk menghangatkan cucingnya, sehingga pada waktu dikukus lumpangnya itu tidak melumpang karena panasnya tidak sampai ke tangannya. That's why cucing-cucingnya itu semua mau bahan plastik atau mau bahan seramik tetap harus dipanaskan dan uapnya harus banyak dulu. Itu kuncinya kalau mau melumpang. Ini berbahaya nggak sih? Ini sih harusnya tidak ya, karena dia kan dijual gitu food grade ya. Jadi sudah banyak plastik-plastik atau kontainer-kontainer yang dijual itu food grade. Di sini sebenarnya tidak masalah karena kita pilih yang food grade ya. Tetapi kalau misalnya masih concern, menggunakan seramik yang berbahan seramik untuk cucingnya. Ya, wah, Sis Paula ini mau buka PO ya, Sis ya? Dari mana Sis Paula? Surabaya, Jakarta, kayaknya logatnya bukan orang Surabaya nih. Atau orang Prancis? Kita Saya dari Jambi. Wah, ini ada pesertanya ada yang dari Jambi. Kan tadi udah dibilang satu Indonesia. Luar biasa. Thank you ya, ada Jambi. Ada pertanyaan lagi nih, sih. Nah, tadi ngukus kue lumpangnya apa pakai tutupnya dikasih kain? Yes, dikasih kain. Tadi berhubung saya ngukusnya pakai elektrik ya, tapi kalau misalnya teman-teman di rumah menggunakan kompor dan kukusan atau dandang tradisional, itu kukusannya boleh ditutupnya itu boleh dibungkus dengan kain. Tujuannya supaya air uapnya itu tidak menetes ke kue lumpangnya dan tidak basah, membuat kue lumpangnya tidak lembek atau basah. Tujuannya itu. Jadi boleh ditutup dengan kain. Iya, kayaknya ada yang angkat tangan. Ya, mungkin yang angkat tangan boleh. Silakan Boleh dipilih oleh Sis Panitia. angkat tangan. Siap, oke. Halo. Halo, Sis. Ya, saya senang sekali lihat IG-nya Sis Sisil. Saya ini langsung tadi saya praktekkan mochinya. Saya langsung sudah praktek dan jadi. Terima kasih. Terus saya mau tanya, ini saya isiannya kan ada kacang merah. Nah, kacang merah itu sudah saya proses mulai kemarin, tapi tidak bisa beku banget gitu loh. Jadi masih agak lembek. Gitu tuh memang gimana ya? Maksudnya, jadi prosesnya agak repot tadi untuk bungkusnya itu agak gimana? Karena lembek. Padahal sudah saya freezer selama 1 malam. Oke. Terus yang kedua tadi isiannya saya modifikasi sendiri sih. Oreo dengan Oreo yang dihancurkan. Terus saya kasih susu kental manis. Itu enggak tahu nanti hasilnya gimana. Saya belum merasakan. Cuman bagus sih.
Ya, ini saya mau share juga ya bagi teman-teman yang di IG Live juga, teman-teman Shy Ladies juga. Ini ada sis dengan sis siapa? Erni. Erni. Dengan sis Erni. Udah langsung ya tadi ya, udah langsung praktek mochinya dengan isian dimodifikasi sendiri. Salah satunya adalah isian Oreo. Jadi Oreonya itu ditumbuk ya sis ya, ditumbuk lalu dicampur dengan susu kental manis, dibulet-buletin dan dibekukan dulu, baru dibuat isian. Bisa bayangin nggak? Oreo mochi, luar biasa, keren banget idenya. Thank you ya sis untuk ide isian Oreo. Yang kacang merahnya tadi udah saya sempat mention ya, untuk kacang merah supaya dia lebih kental, pekat dan lebih padat, boleh ditambahkan larutan tepung tapioka. Jadi pada waktu masak kentalkan bisa ditambahkan larutan tepung tapioka, and then dicetak langsung dibekukan. Itu akan membantu banget. Oke. Thank you sis. Ini hasilnya sudah jadi. Sharing sama keren, wow, maksudnya bagus. Wow. Ya, cuman rasanya masih belum tahu. Hebat. Nanti buka PT. Ada yang tanya kalau Thank mau you. mochi isian keju, pakai keju apa yang paling pas ya? Kalau keju saya sarankan jangan pakai keju yang balok atau yang keras, karena mochi itu enak kalau isiannya itu empuk ya, lunak ya. Jadi kalau saya sarankan pakai cream cheese. Oh, cream cheese. Cream cheese sama dibekuin ya. kalau cream cheese sebenarnya kalau yang bentuknya udah padat tidak perlu dibekukan, langsung aja dibulatkan. Karena cream cheese itu sudah padat sebenarnya. Dan cream cheese yang lunak itu kalau masuk di freezer dia akan pecah. Jadi tidak perlu di freezer, langsung aja dibentuk atau dipotong-potong, and then langsung diisikan. Disimpan dulu di kulkas boleh. Jadi pada waktu kita menunggu kulitnya matang dan proses pembagian kulitnya, mungkin cream cheese yang sudah disiapkan disimpan di dalam kulkas dulu. Begitu. Cream cheese ya. Cream cheese suka anakku. Oke, ini juga ada pertanyaan. Kalau kue lumpangnya itu pakai pasta cair, itu perlu dicampur air nggak? Terus kemudian ukurannya berapa sih kira-kira? Atau sama dengan Pasta pandan. Iya. Untuk pasta pandan kurang lebih tanpa menggunakan daun pandan atau daun suji ya. Disesuaikan aja dengan selera. Kalau mau lebih pekat boleh 1 sendok teh. Kalau mau lebih nggak pekat setengah sendok teh untuk pasta pandannya. Dan pasta ini levelnya masing-masing ya, beda merek itu beda kepekatan dan beda konsistensi. Jadi disesuaikan aja dengan bahan-bahan yang dipakai di rumah. Kalau ada lagi nih sis, kalau toppingnya nggak pakai kelapa, boleh ganti apa? Gula merah. Oh, gula merah. Gula merah apa nggak leleh begitu? Gula merah cair. Oh, cair. Jadi kayak kue lupis. Betul. Gitu ya. Benar. Ya, benar-benar kayak jajanan pasar ya. Benar. Ini disajikan dengan bubur sumsum juga enak. Yummy. Ya, bubur sumsum ya. Betul. Ya. Oke, mungkin ada yang mau bertanya secara live, apa masih ada yang present, ibu-ibu panitia, sister-sister? Sudah ya? Oke. Ada satu lagi pertanyaan, boleh dibacakan? Sis Eli. Ini saya taburi dengan kelapa parut yang udah kita kukus ya. Jadi kelapanya diparut and then dikukus, terus kita buat taburannya. Ya. Udah, ya. Jadi kalau nggak pakai kelapa boleh pakai gula merah cair ya. Betul. Kalau ibu mau Wow. nggak mau kelapa. Ini ternyata ada yang ikut dari Kuala Lumpur loh, sis. Wow, luar siapa nih biasa. tadi namanya dari Kuala Lumpur? Ya, dia bertanya simpan mochinya di chiller atau room temperatur. Tadi udah saya jawab. Gimana, Sis Eli? Ada jawabannya? Iya, jawabannya kalau di luar bisa tahan selama 2 hari. Nanti boleh dimasukkan di chiller ya, boleh tahan sekitar 5 hari ya, atau sampai 1 minggu kayaknya ya. Kalau mau makan ditowing. Ditowing itu apa sih? Dikeluarin sebentar sampai dia layak untuk dimakan enak gitu. Gitu ya. Iya, benar. Tepuk tangan untuk Sis Eli ya para pemirsa. Luar
biasa. Ini adalah menyimak namanya. Menyimak. Iya dong, belajar dari master yang luar biasa ini ya, kita harus menyimak, kalau nggak rugi besar ya. Luar biasa ya, ternyata yang ikut hari ini bukan hanya dari Indonesia, tapi benar-benar dari luar negeri juga banyak yang ikut. Ternyata fansnya sungguh ya, ini banyak banget ya. Benar-benar. Ya, ada satu lagi pertanyaan yang ya, silakan dengan Sis Erlin. Sis Erlin, halo, apa kabar? Halo, thank you for today ya. Sama-sama. Ini saya langsung praktek untuk kue hijau sama mochinya. Ini kue hijaunya atasnya kok ada lubang-lubang kecil ini, nggak bisa mulus ya? Apa memang begini atau bagaimana? Harusnya sih mulus ya, harusnya mulus. Apa ya, kesalahannya di mana ya? Kelihatan ya. Jadi kayak bekas, kayak bubble air gitu loh. Tapi dia jadi pada waktu dituang diaduk dulu. Diaduk dulu. Mungkin pada waktu mengaduk tepung bahan kering dan bahan cairnya, itu kan biasanya mengeluarkan buih. Oke. Buihnya bisa disaring dulu. Nah, buihnya itu kalau misalnya dia ikut di dalam cetakannya, itu yang akan menghasilkan lubang-lubang itu. Oke. Ya. Baru cairannya aja yang dituang ke dalam cetakan atau cucing-cucingnya. Oke. Extra ya. Thank you. Thank you ya yang ikutan baking semuanya. Mungkin kita akhiri di sini acara kita hari ini. Happy banget bisa berjumpa dengan semua teman-teman yang di luar jangkauan saya, tapi saya super happy, benar-benar happy bisa langsung tatap muka dengan kalian, bisa ngobrol-ngobrol, bisa baking fun dengan sista-sista cantik dari Shine Ladies juga. Terima kasih juga sekali lagi untuk Gereja NBC yang sudah mengundang saya acara hari ini, suatu kehormatan bagi Mokap. Oke, dan dengan kru yang ada di sini semuanya, thank you all, panitia. Sister, sebelum kita akhiri acara kita hari ini, sekali lagi semoga acara hari ini bisa memberkati semua sister yang mengikuti, dan kami sekali lagi mengundang semua sister untuk hadir ya, karena kita mengadakan persekutuan wanita yang namanya Shine Ladies Fellowship yang akan kita adakan tanggal berapa sih, Shirley? 23 April jam 10 pagi di Gereja NBC Putat, Surabaya. Ya, dan bagi sister yang mungkin tidak berada di kota Surabaya, ada di kota Jakarta, di Palu, di Kuala Lumpur, di Singapura ya, bisa mengikuti melalui YouTube ataupun melalui Zoom juga ya. Jadi kita akan adakan secara hybrid supaya bisa memberkati lebih banyak lagi wanita-wanita yang akan diberkati. Dan acara persekutuan itu kita akan diberkati oleh seorang pembicara yang tidak asing lagi, yang sering memberkati kita, yaitu Pastor Lydia. Iya, Pastor Lydia, PSS dari Gereja NBC. Nah, untuk sister jangan lupa yang mau hadir di gereja nanti ya harus mendaftar, karena kita akan sediakan linknya ya. Iya, ada linknya. Iya, yang hadir nanti akan mendapatkan konsumsi, dan kita sudah siapkan makanan yang enak-enak gitu ya. Mantap itu ya. Iya, nasi dekrek dan minuman segar. Iya, minuman jeruk degan. Tahu kan ya jeruk degan dari J Fresh ya. Jadi harus mendaftar, dan kita akan tetap protokol, harus tetap pakai masker, makanan akan dibawa pulang ya, dinikmati di rumah masing-masing. So, jangan sampai ketinggalan, segera mendaftar ya di hotline Shine ya untuk bisa hadir dalam persekutuan nanti tanggal 23 April. Oke, boleh foto bareng teman-teman ya yang join. Saya mau foto sambil bawa olahannya ya. Boleh. Oke, foto ya teman-teman. Ya, sister sekali lagi jangan lupa terus mengikuti IG-nya Mokap dan juga
YouTube-nya. Jangan lupa untuk selalu di-like dan di-share ya, supaya bisa memberkati teman-teman yang lainnya. Ini Sister C ini luar biasa loh, selalu berbagi resep buat kita semuanya. Jadi berkat bagi banyak wanita ya. Thank you sis. Sama-sama. Follow It's an IG-nya, Mokap, juga subscribe and like di YouTube channelnya. Banyak resep-resep bagus dan pastinya maknyus. Yes. Dan kami dari Gereja MDC mengucapkan terima kasih banyak Sister buat pelayanannya hari ini yang sudah menjadi berkat buat kita semuanya ya. Saya yang merasa senang banget bisa menjadi bagian. Kita akan foto bareng ya bersama dengan kru panitia dari Shine Ladies. Oke, sama teman-teman juga semuanya ya. Tunggu dulu ya teman-teman. Tunggu dulu, kita akan foto bareng. Thank you juga bagi teman-teman yang udah join di IG Live dan stay tune. Semoga apa yang saya sharing hari ini bisa membawa dan membagikan berkat buat semuanya. Kalian bisa jualan, PO, atau ide sebagai menu berbuka puasa bersama keluarga dan teman-teman tercinta dimanapun kalian berada. Oke, thank you so much. Ya, sekarang kita mau foto dulu ya, Sis ya. Inilah behind the scenes. Ya, kami dari Shine ingin memberikan hadiah buat Saya dapat hadiah. Thank you, thank you, thank you, thank you. Semoga berkenan. Yuk kita foto dulu. Foto dulu ya sama teman-teman juga yang ada di layar. Sarani dong, Sarani gaya Sarani. Sarani. Kis. You dong. Oke. Ya, sekali lagi thank you. Ya, semua satu-satu layar udah. Oke. Kalau sudah buka dengan doa, maka kita juga akan akhiri dengan doa ya. Yuk kita berdoa. Nanti di dalam doa ya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk penyertaan-Mu siang hari ini Tuhan, sehingga kami boleh belajar bersama-sama ya Tuhan, membuat kue ya Tuhan, dan kami percaya Engkau telah menyertai ya Tuhan dari awal hingga akhirnya, dan kami mau menjadi berkat Tuhan untuk keluarga, untuk suami kami, untuk anak-anak kami ya Tuhan, dan buat orang-orang di sekitar kami ya Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu, terima kasih untuk misi ya Tuhan, sisi lihatan ya Tuhan yang sudah menjadi berkat bagi kami. Yang senantiasa menjadi berkat pun berada, dan apa berhasil dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih mengikuti melalui Zoom. Engkau Allah yang akan memampukan semua wanita boleh praktek di rumah masing-masing dan boleh menyenangkan keluarga masing-masing. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke teman-teman di IG, sampai jumpa lagi di IG Live yang lainnya.